Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alauddin Albar dengan NPM 2314151038 dari kelas KHTA. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang evolusi echinodermata. Sejarah kemunculan echinodermata, dugaannya kemunculan echinodermata berawal dari ditemukannya fauna yang hidup di era Paleozoik masa Kambrian pada tahun 2010 oleh Burgess Shale. Penemuan Hepatogester menunjukkan bahwa sistem ambulakra primitif memiliki struktur seperti batang yang terjadi dari tubuh yang bersifat lunak, tentakel, dan otot yang menonjol. Analisis filogenetik dari Hemichordata bahwa Echinodermata dan Hemichordata muncul sekitar 533 juta tahun yang lalu. Spesies pertama yang dikategorikan sebagai Echinodermata berdasarkan fosilnya adalah Pleurocystites squamosus. Fosil Crinoidea pertama yang diidentifikasi adalah Ammonicrinus wieneri, di mana spesies ini memiliki feeding arm untuk memerangkap makanan. Bentuknya merupai cakram atau bantal yang simetris. Mereka hidup melekat pada substrat keras anorganik. Contohnya spesies Isoropus africanus. Selanjutnya adalah kemunculan dari kelas Echinoidea, Asteroidea, dan Opiuroidea yang hingga kini spesiesnya masih eksis. Mengenal Echinodermata, Echinodermata adalah salah satu film dari Kingdom Animalia yang seluruh siklus hidupnya berada di laut. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani yaitu echinos, artinya duri, dan derma, artinya kulit. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Echinodermata adalah hewan yang memiliki duri di permukaan kulitnya. Echinodermata memiliki water vascular system atau biasa disebut dengan sistem saluran air yang berfungsi untuk bergerak, respirasi, dan pencernaan. Echinodermata dibagi menjadi 5 kelas, yaitu yang pertama ada Asteroidea, contohnya Asterias. Yang kedua Opiuroidea, contohnya Opioderma. Yang ketiga Echinoidea, contohnya Echinus. Yang keempat Holoturoidea, contohnya Holoturia. Yang kelima Rhinoidea, contohnya Antedon. Echinodermata hidup di perairan laut, baik itu di perairan pantai yang dangkal ataupun laut dalam. Echinodermata tersebar hampir di seluruh perairan laut dunia, utamanya di bagian selatan benua Amerika, Australia, Samudra Hindia Pasifik, dan benua Eropa. Perbandingan bentuk echinodermata pada masa kini tentunya merupakan hasil evolusi dari bentuk masa lalu. Evolusi yang terjadi merupakan salah satu wujud adaptasi dari film ini sendiri. Berikut merupakan perbandingan bentuk dari echinodermata pada masa lalu dan masa kini. Dilihat pada gambar di samping bahwa bentuk-bentuk echinodermata masa lalu cenderung membulat dan cenderung mirip satu sama lain. Berbeda dengan bentuk masa kini yang memiliki bentuk lebih variatif. Perbedaan yang sangat signifikan ini dikarenakan adanya evolusi dari kelas pada masa lalu sebagai bentuk adaptasinya pada lingkungan di sekitarnya. Penemuan fosil terbaru dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, di mana fosil yang ditemukan berusia 490
sampai 500 juta tahun lalu. Fosil ini berasal dari kelas Eucro- Eu- Eucrinoidea dan ditemukan di Cina Utara, Shuangqiao, Hebei, dan Shandong. Hal menarik dari fosil ini adalah diperkirakan selama masa eksis organisme ini hidup di perairan dangkal, terpapar badai terus-menerus. Fosil yang ditemukan belum diidentifikasi sampai genus. Namun, penelitian memberikan nama tiap fosil yang berbeda bentuk dengan membaginya menjadi tipe A sampai tipe F. Lalu ini ada gambar fosil dari kelas Aucrinoidea. Jadi, kesimpulannya, Echinodermata merupakan film yang muncul pada masa Prekambrian. Diketahui hingga kini ditemukan sebanyak kurang lebih 7.000 spesies masih eksis dan kurang lebih 300.000 spesies berupa fosil sejak kemunculannya di era Kambrian. Perubahan yang terjadi pada Echinodermata meliputi bentuknya yang semakin variatif. Adanya dugaan mengenai keberlanjutan echinodermata di masa datang, yaitu dapat beradaptasi dengan meningkatnya keasaman air laut atau biasa disebut dengan ocean acidification. Terima kasih. Selanjutnya, materi tentang ekosistem. Di sini saya menggunakan peranan ekologi makroalga bagi ekosistem laut. Peranan makroalga secara ekologis. Makroalga sebagai biota penyusun ekosistem laut tentunya memiliki peranan secara ekologis terhadap ekosistem tempat tumbuhnya. Adapun peranan makroalga secara ekologis tersebut antara lain A. Sebagai produsen primer. Primer. Makroalga memiliki peranan secara ekologis bagi ekosistem laut sebagai produsen primer dalam rantai makanan. Makroalga mengandung pigmen fotosintetik sehingga dapat menyediakan makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari dan nutrisi yang ada di air laut. Produktivitas primer spesies makroalga akan berbeda pada populasi yang berbeda. Contohnya adalah produktivitas primer. Dictyopteris delicatula, kondisi ini diduga dipengaruhi oleh nutrisi perairan. Lalu selanjutnya yang B, sebagai sumber makanan bagi biota lainnya. Makroalga merupakan sumber pangan bagi biota laut lainnya herbivora. Pemangsa makroalga oleh herbivora tidak selalu memberi pengaruh negatif bagi ekosistem, tetapi juga merupakan salah satu cara alami untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Tempat hidup ikan herbivora di terumbu karang menyebabkan interaksi tidak hanya antara makroalga dan ikan herbivora, tetapi juga terjadi interaksi segitiga antara makroalga, ikan herbivora, dan karang. Lalu yang C, sebagai tempat perlindungan. Makroalga dapat menjadi tempat perlindungan atau habitat bagi biota laut berukuran kecil, antara lain Echinodermata, Mollusca, dan Crustacea. Makroalga yang tumbuh di Antartika umumnya memiliki talus berukuran besar dan menjadi tempat perlindungan bagi beberapa gastropoda. D. Sebagai habitat pengasuhan, bulu babi merupakan salah satu biota yang menjadikan makroalga sebagai sumber makanan sekaligus sebagai habitat pengasuhan. Makroalga merupakan koloni atau rumpun yang dimanfaatkan oleh biota laut sebagai habitat pengasuhan. Biota laut yang tumbuh dan beredar dan berada di sekitar rumpun makroalga umumnya merupakan biota yang memangsa makroalga dan menjadikan makroalga sebagai habitat pengasuhan juga. Lalu yang E, sebagai penyerap karbon. Program penyerapan CO2 berbasis makroalga sangat penting untuk dimasukkan dalam memperhitungkan dampak potensial perubahan iklim terhadap pertumbuhan dan produksi makroalga
yang digunakan. Harapannya, perubahan iklim akan memberikan dampak tidak hanya pada distribusi dan keanekaragaman makroalga, tapi juga terhadap fisiologi makroalga. Jadi, kesimpulannya, makroalga memiliki peranan secara ekologi bagi sistem ekosistem laut, yaitu sebagai produsen primer, tempat perlindungan, habitat pengasuhan, sumber makanan bagi biota laut lainnya, dan penyerapan karbon, sehingga dapat mengurangi dampak pemanasan global. Peranan makroalga ini memberikan dampak secara tidak langsung terhadap perikanan. Manfaat ekologi makroalga seringkali dipandang sebelah mata karena tidak memberikan dampak langsung terhadap kehidupan manusia. Sekian, terima kasih. Lalu selanjutnya bab bakteri. Di sini saya menggunakan materi pemanfaatan bakteri dalam aspek kehidupan. Pendahuluan. Bakteri seringkali digolongkan sebagai makhluk hidup yang berbahaya karena mampu menyebabkan penyakit. Pernyataan ini tidak sepenuhnya salah, karena pada kenyataannya bakteri menghasilkan racun atau toksin yang berbahaya bagi kesehatan jika menginfeksi manusia. Toksin bakteri di dalam tubuh akan menyerang sel imun sehingga sistem kekebalan tubuh menurun. Apabila kekebalan tubuh menurun, maka tubuh mudah terpapar oleh mikroba maupun organisme patogen. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri adalah tipes, diare, tuberkulosis, pneumonia, dan disentri. Selain berbahaya bagi kesehatan, bakteri juga merugikan manusia karena menyebabkan kebusukan pada makanan. Beberapa aspek kehidupan manusia yang berinteraksi positif dengan bakteri adalah bidang pertanian, pangan, kesehatan, industri, dan lingkungan. Dalam bidang pertanian, interaksi bakteri dengan tanaman menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik. Demikian juga dengan tingkat adaptasinya terhadap stres lingkungan. Dalam bidang kesehatan, sejumlah bakteri diketahui menghasilkan metabolit sekunder yang dapat dimanfaatkan sebagai agen anti-diabetes, antimikroba, dan anti kanker. Pemanfaatan bakteri khususnya dalam bidang pangan telah terbukti meningkatkan kualitas produk pangan sehingga aman dikonsumsi. Sebagai contoh, kacang kedelai yang telah difermentasi oleh bakteri menghasilkan produk berupa tempe dengan kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan kacang kedelai. Produk hasil fermentasi bakteri lainnya yang saat ini telah banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas adalah keju, yogurt, nata de coco, dan kimchi. Tidak kalah pentingnya, bakteri juga memiliki aktivitas sebagai agen bioremediasi sehingga mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Bakteri juga dapat dimanfaatkan sebagai biofertilizer, yaitu pupuk hayati yang mampu meningkatkan kandungan mineral dan organik tanah serta kesuburan tanah. Biofertilizer termasuk teknologi ramah lingkungan yang hemat biaya sebagai sumber nutrisi untuk kesehatan tanah serta mampu menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Lalu ada metode penelitian. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 November 2022 pukul 11 sampai 1 waktu Indonesia bagian timur. Narasumber kegiatan sebanyak 2 orang, yaitu Dr. Andriani M. Titikes dan Esti Rizkiana Pratiwi, S.SI, MI, M.SI. Adapun peserta kegiatan talkshow berasal dari kalangan dosen, praktisi kesehatan, masyarakat umum, dan mahasiswa. Pemateri menggunakan metode ceramah, yaitu memaparkan materi dari presentasi dengan PowerPoint oleh kedua narasumber.
Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi sebagai bentuk evaluasi terhadap materi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber. Hasil yang didapatkan dalam kegiatan talk show diikuti oleh 47 peserta yang berasal dari kalangan dosen, masyarakat umum, dan mahasiswa. Materi yang diberikan antara lain pengenalan ciri umum dan bentuk-bentuk bakteri, kelebihan dan kekurangan bakteri, tempat hidup habitat bakteri, teknologi pemanfaatan mikroorganisme. Berdasarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber, peserta terlihat antusias dalam menyimak materi. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang masuk ke moderator terkait dengan materi yang dibahas. Pertanyaan yang diajukan tidak hanya berkaitan dengan materi yang disajikan secara umum, namun juga seputar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan mikroorganisme. Lalu pembahasan, bakteri termasuk salah satu makhluk hidup yang berukuran kecil, mikroorganisme yang tersebar luas keberadaannya di alam. Selama ini, orang awam masih menganggap bahwa bakteri adalah sesuatu yang mesti dihindari karena membahayakan kesehatan. Beberapa jenis bakteri tertentu bahkan hidup sebagai flora normal di dalam usus manusia. Flora normal adalah bakteri yang hidup dalam tubuh manusia dan tidak menyebabkan penyakit. Keberadaan flora normal dalam usus membantu proses pencernaan, pembentukan vitamin K, dan menjaga sistem imun tubuh. Selain bermanfaat bagi usus, bakteri juga menghasilkan beberapa produk fermentasi, dan saat ini telah digunakan secara luas oleh masyarakat. Produk tersebut meliputi keju, yogurt, nata de coco, kimchi, dan asam cuka. Produk lain dari bakteri adalah obat-obatan seperti antibiotik, antidiabetes, dan anti kanker. Dalam bidang pertanian, peranan bakteri juga tidak kalah penting. Bakteri membantu menyuburkan tanah melalui penambahan nitrat N2 di alam bebas dan mengubahnya menjadi amoniak NH3. Selain itu, bakteri juga mampu melarutkan fosfat, mengikat Fe dalam tanah sebagai agen biofertilizer dan agen biopestisida. Jadi kesimpulannya, walaupun bakteri berbahaya, akan tetapi bakteri memiliki segudang manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Beberapa aspek kehidupan manusia yang berinteraksi positif dengan bakteri adalah bidang pertanian, pangan, kesehatan, industri, dan lingkungan. Bakteri juga dapat dimanfaatkan sebagai biofertilizer, yaitu pupuk hayati yang mampu meningkatkan kandungan mineral dan organik tanah serta kesuburan tanah. Biofertilizer termasuk teknologi ramah lingkungan yang hemat biaya sebagai sumber nutrisi untuk kesehatan tanah serta mampu menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Sekian, terima kasih. Lalu selanjutnya bab habitat. Di sini saya menggunakan materi populasi dan habitat rusa timur. Pendahuluan. Habitat merupakan tempat hewan untuk dapat hidup serta berkembang biak secara alami. Habitat merupakan kawasan yang terdiri atas berbagai komponen fisik maupun biotik yang merupakan satu kesatuan dan dipergunakan sebagai tempat hidup serta berkembang biak hidup satwa liar. Nusa Timur, Cervus timorensis, merupakan salah satu sumber kekayaan satwa yang ada di Indonesia. Nusa Timur, Nusa Timur termasuk satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Satwa liar memerlukan suatu habitat yang cocok untuk dapat melakukan berbagai aktivitasnya. Dengan demikian, habitat ini diterjemahkan sebagai tempat hidup di mana satwa liar dapat tumbuh dan berkembang biak sedemikian rupa tanpa adanya gangguan yang berarti. Habitat yang memenuhi syarat bagi satwa liar harus memiliki 3 komponen dasar, yaitu makanan, air, dan ruang. Komponen-komponen tersebut umumnya dijumpai pada vegetasi hutan dan vegetasi savana. Lalu metodologi.
Penelitian ini dilakukan di Desa Banggoy, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram, bagian timur, Provinsi Maluku. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai November 2017. Pengambilan data dilakukan secara sensus dengan mencatat satwa yang ditemukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Waktu pengamatan rusa dilakukan pagi hari, siang hari, dan malam hari, yaitu pagi hari dari jam setengah lima sampai setengah tujuh WIB. Lalu siang hari jam 11 sampai jam 1 WIB. Dan malam hari jam 7 sampai jam 11 WIB. Hasil dan pembahasan. Pada tabel 1, keberadaan populasi rusa pada lokasi penelitian. Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa pada hutan desa Banggoy yang sangat terlihat atau populasi rusa yang sangat banyak jumlahnya, yaitu pada spot pengamatan 1 dibandingkan dengan spot pengamatan 2 dan 3, karena komposisi hutan pada spot 1 masih stabil dan ketersediaan pakan masih sangat baik. Pada spot 2 dan 3, populasi rusa timur terlihat sedikit karena komposisi vegetasi tidak terlalu rapat sehingga aktivitas berburu mudah dilakukan pada spot pengamatan 2 dan 3 yang menyebabkan populasi rusa berkurang. Lalu tabel 2, kepadatan populasi pada tiap-tiap spot. Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat diketahui kepadatan populasi pada masing-masing spot yang ada, yaitu sebagai berikut. Spot 1, hutan mangrove. Pada habitat ini ditemukan populasi rusa timur sebanyak 10 ekor. Lalu yang kedua, spot 2, hutan pantai. Pada habitat ini ditemukan populasi rusa timur sebanyak 7 ekor. Lalu spot 3, padang rumput. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa keberadaan rusa timur yang terlihat pada habitat ini sangat sedikit dan hanya terdapat 2 ekor. Jadi kesimpulannya, habitat yang digunakan rusa timur Cervus timorensis meliputi hutan mangrove, hutan pantai, dan padang rumput. Hutan di lokasi penelitian memiliki beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sebagai sumber pakan dan tempat berteduh bagi rusa timur untuk menghindar dari gangguan predator dan manusia. Rusa timur Cervus timorensis mencakup kebutuhan pakannya pada habitat hutan mangrove dan padang rumput. Sedangkan untuk mencukupi kebutuhan minumnya, rusa timur mengkonsumsi air sungai dan pada tepi-tepian kubangan air yang ada di kawasan hutan mangrove, hutan pantai, dan kawasan padang rumput. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.